Pemirsa, mantan Ketua Komisi Yudisial tahun 2018-2020, Jaja Ahmad Jayus menjadi korban pembacokan di kediamannya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pihak kepolisian telah mengantongi identitas pelaku. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MJN Rifki Nafis dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rifki, siapa identitas pelaku pembacokan? Ya, selamat siang Eva dan juga pemirsa. Memang saat ini pihak kepolisian sudah mengamankan pelaku dari kasus kekerasan yang memakan korban. Merupakan dan berusia 35 tahun atau Bandung. Namun untuk mendapatkan konfirmasi lebih jelasnya, saat ini kami ingin mengajak Anda untuk bergabung dan berbincang langsung dengan Kapolres Bandung, Bapak Kombes Pol Kusworo. Selamat siang Pak. Ini sudah diamankan, namun bagaimana proses identifikasinya? Apa yang dilakukan dari pihak kepolisian itu sendiri? Ya, baik. Kuncinya adalah pada saat kami mendapatkan laporan adanya kejadian pembacokan ini, kami segera datang ke TKP untuk mendapatkan golden time, di mana kami bisa mendapatkan para saksi-saksi kunci dan juga rangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian yang mungkin tidak bisa kami informasikan di media. Dari situ kami bisa melakukan pendeteksi identifikasi pelaku, diduga pelaku, sehingga kami bisa melakukan penyisiran kepada yang kami duga. Dari situ kami bisa melihat bahwa calon pelaku kami datangi dan didapatkan keterangan bahwa tersangka sempat pulang ke rumah jam 19.00 dengan berlumuran darah dan pakaiannya ditinggal di rumah. Sehingga kami lakukan penyitaan, kami ajukan ke laboratorium forensik untuk melakukan cek identikkah dengan darah korban, dengan darah yang ada pada baju tersangka. Kemudian kami lakukan penyisiran dan kami bisa dapatkan tersangka di daerah Mekarwangi pada pukul 22.00 tadi malam. Yang menjadi pertanyaan besar selanjutnya adalah terkait dengan motif dari pelaku itu sendiri. Itu bisa dijelaskan Pak kira-kira? Ya, setelah tersangka kami amankan, didukung dengan keterangan para saksi dan juga seperangkat rangkaian tindakan penyelidikan yang kami lakukan, kami bisa menyimpulkan bahwa yang bersangkutan mencari target adalah random, di mana korban itu tujuannya adalah melakukan pencurian. Ya, dari jam 11 itu tersangka ada di daerah Bojong Soang, Bale Endah, yang tujuannya adalah mencari korban pencurian karena yang bersangkutan terlilit hutang, sehingga hasil pencuriannya ini digunakan untuk membayar hutang yang bersangkutan. Kenapa diambil target yang bersangkutan? Pada saat korban melintas itu berpapasan dengan tersangka. Tersangka melihat bahwa ini mobil yang dikendarai oleh laki-laki yang sudah berumur, sehingga itu menjadi target yang empuk untuk tersangka. Kemudian semenjak di penjagaan komplek itu diikuti oleh tersangka. Ketika korban masuk rumah, tersangka juga melihat bahwa korban turun, buka gerbang sendiri, kemudian masuk, buka pintu sendiri, nggak ada yang nyambut, sehingga tersangka melihat bahwa ini laki-laki sudah berumur dan tinggal seorang diri di dalam rumah, sehingga membiarkan korban masuk beberapa saat di dalam rumah, kemudian tersangka memasuki rumah untuk mengambil barang-barang atau mencuri barang-barang milik korban. Alhasil pada saat masuk ke dalam rumah, ternyata putri mantan ketua KY ini keluar rumah dan berteriak, sehingga oleh tersangka didorong masuk ke dalam kamar, kemudian minta untuk tidak bersuara. Namun korban putrinya ini tetap berteriak minta tolong, sehingga tersangka melakukan pembacokan ke daerah kepalanya putrinya. Kemudian ditangkis dengan menggunakan tangan, kemudian mendengar suara teriakan minta tolong oleh putrinya, ayahnya mantan ketua KY turun dari lantai 2 dan berpapasan juga dengan tersangka, sehingga tersangka pun kalap dan melakukan pembacokan juga kepada ayahnya. Karena korban terus berteriak, maka banyak warga masyarakat yang berdatangan, sehingga tersangka belum sempat mengambil barang apapun milik korban, sudah melarikan diri. Terima kasih atas keterangannya Pak Kusworo. Ya Eva, itu tadi perbincangan kita dengan Kapolresta Bandung, Pak Kombes Pol Kusworo. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Eva. Baik, terima kasih jurnalis MJN Rifki Nafis untuk informasi Anda.